Tiga hal pokok ajaran pembentukan karakter menuju budi pekerti luhur. Bisa. Nah, itu satu, olah pikir. Dua, olah rasa. Ketiga, olahraga. Sudah? Nah, definisinya olah pikir itu suatu upaya untuk mendapatkan pemahaman, pengertian, dan pengetahuan terkait hidup dan kehidupan, atau terkait sadar dan kesadaran, atau terkait Tuhan dan ketuhanan, atau terkait makhluk dan Tuhan. Olah rasa. Olah rasa itu segala macam bentuk upaya dalam mengkaji atau memahami atau mengenal terkait segala macam bentuk rasa guna ketentraman jiwa. Olahraga, segala macam bentuk tindakan untuk mendapatkan kesehatan yang prima. Intinya di situ. Jadi tiga hal tadi itu menjadi sasaran pokok. Nanti kalau ada yang perlu catat ya. Lah, panca dasar di mana? Panca dasar itu ada di dalam situ. Jadi tiga itu ringkasannya. Itu yang perlu kalian ketahui. Siapapun itu harus melakukan tiga ini. Dan ini bekal kalian nanti saat ini dan saat menjalani kehidupan sampai kapanpun. Nah, untuk olah pikiran ini definisinya kan segala macam upaya untuk mendapatkan pemahaman, pengertian, dan pengetahuan yang fungsinya itu mengetahui, yang targetnya itu mengetahui apa dan bagaimana itu hidup dan kehidupan, apa itu artinya dan memanai apa itu Tuhan dan ketuhanan, apa itu sadar kesadaran, apa itu hamba atau makhluk dan Tuhan. Nah, intinya di situ. Itu sebagai makanannya otak. Nah, terus semua pemahaman, baik pemahaman akademik di sekolah itu sebenarnya ketuhanan. Jadi semua pemahaman itu aslinya ketuhanan. Cuma saya nggak berani ngomong bahwasanya itu ketuhanan secara umum karena level pemahamannya berbeda. Jadi pemahaman yang dimaksud itu pemahaman yang membaikkan, yang membuat kalian produktif. Nah, terutama terkait dengan pemahaman ketuhanan atau pemahaman tentang Tuhan, pemahaman tentang diri. Nah, sehingga pemahaman-pemahaman itu yang baik. Kalau pemahaman itu tentang hal yang buruk, itu namanya pemahaman tentang setan dan kesetanan. Makanya kalau kamu lihat orang yang marah-marah, mukul orang sembarang, itu namanya orang ya, kesetanan itu sifat. Kamu kesetanan ya, bukan berarti dia setan. Dia kemasukan setan, akhirnya marah-marah. Dia berbuat baik ya, dia kemasukan Tuhan. Nah, Tuhan dan setan ini sama-sama merasuki. Nah, merasuki, tapi dia bukan makhluk, merasuki. Nah, tubuhnya kan netral ini. Tidak ada kerasukan Tuhan atau kerasukan setan.
Nah, kalau perbuatannya baik berarti kerasukan ruh Tuhan, kerasukan kebaikan. Nah, itu begitu ya. Nah, pemahaman itu ada katanya dengan situ. Lah kamu pahami apa itu Tuhan dan ketuhanan, bukan kerasukannya. Nah, itu intinya otak kita itu harus sering-sering mendengarkan atau berpikir terkait hal itu. Nah, hal itu bisa dilakukan saat ini, yaitu terjadi di agama namanya, kalau Islam namanya pengajian. Nah, sholat Jumat itu sama, makanya sholat Jumat itu intinya ada di ceramahnya. Kalau di Nasrani kebaktian. Nah, kebaktian itu kan kita bercerita, berdiskusi terkait dengan ketuhanan kan. Nah, kalau di kita, komunitas kita namanya kadangan, sama saja, itu hanya nama, tapi intinya adalah itu pembahasan terkait pemahaman, pengertian dan pengetahuan yang intinya untuk merangsang otak ini berpikir cerdas. Nah, jadi itu harus hati-hati, pemahaman pengertian ini kalau salah-salah menjadi tidak baik. Yang intinya kalau untuk kebaikan itu sesuatunya yang tidak buruk, yang intinya baik untuk perilaku terkait pengenalan diri. Nanti setelahnya untuk pengenalan kepada Tuhan. Karena syarat utama ya kita memahami, mengerti apa itu pemahaman tentang diri. Dari segi petunjuknya itu kita paham gitu. Jadi waktu kita melakukan suatu praktek ritual itu dengan pemahaman cara-caranya begitu kan. Dan itu penting. Dan itu nanti kalian jadikan kegiatan itu terus. Nah, kalau di komunitas kita biasakan nanti seminggu sekali, setidak-tidaknya 3 minggu sekali, paling lama. Nah, kalau di Islam tuh 3 minggu nggak ke sholat Jumat ya kafir, musyrik atau keluar, nggak tahu itu. Nah, maksudnya kalau kamu 3 minggu berturut-turut kok tidak membahas tentang apa itu Tuhan dan ketuhanan, apa itu sadar kesadaran, apa itu hidup dan kehidupan, memungkinkan untuk kalian tuh tergelincir dan akhirnya kemasukan setan, akhirnya hidupnya kesetanan. Nah, perilakumu menjadi buruk, kemungkinan besar di situ karena terbelenggu dan kegiatan-kegiatan dunia. Aslinya kegiatan duniawi itu ya ketuhanan, cuma karena kurangnya pemahaman pengertian, tidak ada namanya kebaktian, nggak ada namanya kadangan, nggak ada namanya pengajian, itu akan mudah tergelincir. Lah masalahnya setiap kebaktian, setiap pengajian, setiap kadangan itu pembahasannya tentang Tuhan ketuhanan itu mudah atau tidak, tentang hidup dan kehidupan itu mudah atau tidak. Yang menjadi masalah kalau pembahasannya sulit, terlalu banyak memakai dalil-dalil yang membuat kalian itu prakteknya bingung. Masalahnya kan di situ. Pemahaman yang mudah saja kadang-kadang kita prakteknya sulit, apalagi pemahaman yang sulit. Ya, carilah ke depan setelah keluar dari komunitas ini, itu carilah komunitas yang mudah dalam mengkaji hidup dan kehidupan, atau mengkaji tentang manusia dan Tuhan, atau mengkaji tentang Tuhan dan ketuhanan. Ketuhanan itu bukan objek, ketuhanan itu sifat yang tersikapkan atau tindakan atau kejadian. Lah, kejadian ini ketuhanan. Kalian sekolah itu ketuhanan. Jadi semua kejadian itu aslinya ketuhanan. Ketuhanan itu adalah kehidupan. Nah, makanya kalau hidup ya dirimu, person, pribadi. Tuhan itu pribadi. Sesuatu hal yang pribadi itu nggak bisa kita pasang ke orang lain. Yang menjadi masalah itu yang kalian diskusikan tentang pribadi. Nah, pribadi macam-macam, namanya Tuhan beda-beda. Kalau kehidupan siapapun pasti sama. Nah, ceritakanlah kehidupan, karena pada hakikatnya kehidupan kita ya sama. Olah otak itu di situ, dan itu kalian harus melakukannya setidak-tidaknya sering. Jadi kalian tuh harus ada yang namanya komunitas. Beda cerita kalau orang itu sudah levelnya tinggi, tapi umpamanya untuk kalian apa yang nanti sudah menjadi orang yang terbebaskan, tidak ada lagi ikatan suatu pendidikan, kalian harus melakukan kegiatan ini. Nah, Mas Joko mewadai itu. Nah, kegiatan malam Jumat ini jadikan rutinitas nanti.
Kalau masih di sini ya seminggu sekali. Kalau tahu jauh gimana? Adakan Zoom tentang pemahaman ketuhanan. Nah, itu nanti mengkajinya aja tentang pemahaman simbol-simbol apa, silakan. Polemik-polemik kehidupan itu harus ada. Dan kalian jangan anti itu. Nah, karena itu penting. Itu jadikan suatu program hidup utama. Ininya paham ya. Yang kedua, olah rasa. Lah olah rasa itu apa definisinya? Segala macam bentuk upaya untuk mengenali segala macam bentuk rasa. Kalian pernah ngerasa takut toh? Rasa sedih, rasa nggak enak, lah itu dikenali. Lah inilah yang dilakukan oleh siapapun untuk mengenal diri. Biasa ada namanya ritual. Ritual itu kegiatan peribadatan. Kalau di agama ya peribadatnya masing-masing. Apa? Kalau Islam sholat, kalau Nasrani mah berdoa, atau apa, Hindu apa. Nah, tempat kita itu namanya ritualnya patrap meditasi, patrap semedi, pratar bening cipta. Itu ritualnya. Islam zikir, itu semua. Lah, tidak masalah kamu pakai itu, yang penting ada pembimbingan. Kalau kalian awalan, kalau bisa sendiri silakan, tapi biasanya butuh pembimbingan. Nah di sini kita wadai, makanya kalian kalau maghrib patrap. Nah di dalam patrap itu apa yang dilakukan? Menyadari segala macam bentuk rasa, baik rasa ada keinginan itu kan rasa, ada pikiran, disadari saja, dibiarkan. Dibiarkan itu bukan berarti kita cuek, dibiarkan itu ya karakteria itu ya begini aja, sana komen, no asumsi. Nah, jadi dirasa di hati kok nggak enak, ya nggak enak itu dirasakan, disadari terus. Rasa itu kan berganti-ganti. Nah kalau kita pandai di situ, nanti dalam langkah kita itu nggak mengikuti rasa, karena di balik rasa ada ketiadaan. Setelah ketiadaan itu ada rasa, ada kesadaran yang muncul pertama di situ. Nah sehingga kegiatan ritual itu penting lakukan. Nah semuanya sama. Agama itu jalan. Makanya agama itu bukan tujuan. Tujuanmu mah Tuhan. Gitu? Bukan agama. Jalan itu jangan sebagaimananya kamu apakan. Itu kan hanya jalan. Komunitas kita ini jalan. Ya. Jalan ini Dimas mau jalan lewat trotoar, Tria mau jalan lewat got. Ya, kalau nyamannya di situ nggak usah dipermasalahkan. Dan jangan saling banding-bandingkan jalan. Oh nyamannya dia di situ, ya kan? Karena itu bukan tujuanmu ya ke Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal roh suci, mengenal dirimu. Tapi banyak orang bertengkar terkait jalan. Jalan sana jelek, jalan sana jelek, sana. Ya nggak pas kan menurut Anda, tapi menurut orang itu kan pas. Yang menjadi masalah jalan ini, komunitas ini dijadikan suatu perkumpulan yang sudah terdoktrin hal-hal buruk. Jadi umatnya udah diracuni pemahamannya. Nah, makanya kalian hati-hati dalam melewati jalan ini. Kalian yang kalian gunakan kuncinya adalah menerima pemahaman, pengertian, pengetahuan tentang Tuhan dan ketuhanan, tentang kebaikan. Kalau sudah bunuh orang itu udah nggak pas. Untuk level pembelajaran awal itu nggak pas. Ya namanya itu endingnya semua kecinta kasih, kebudi pekerti lu. Kok nggak ke situ berarti pemahamannya salah. Untuk membenci, untuk mengafirkan orang lain, untuk menyesatkan orang lain, itu juga salah. Apapun itu bentuk dalilnya. Nah, kalian hidup di saat ini harus jeli menerima pemahaman ini, ya, yang kaitannya tidak tentang arahnya mengenal diri, pemahaman itu dan mengenal ketuhanan salah. Jadi nggak ada Tuhan yang memerintahkan kalian untuk membunuh, itu tidak ada. Untuk tidak cinta kasih itu tidak ada. Bisa ya, kalian harus sadari bahwasanya agama kalian, organisasi kalian, ini hanya jalan. Ya masing-masing memiliki simbol, cengkok dan pemahamannya masing-masing. Apapun pemahamannya arahnya ke situ.
Bisa. Mau dibilang jalanmu jelek ya nggak masalah, mau jalan. Toh itu kan jalan kita, tapi kan yang membuat bukan kita. Mau kita melewati saja jalan yang sudah dibuat oleh orang-orang suci. Kamu buat jalan sendiri boleh? Boleh. Silakan kalau mampu. Itu ya. Jadi ritual itulah yang dikatakan olah rasa. Jika di sini latihannya adalah patah bening sip atau meditasi. Itu lakukan sering. Selain ibadah masing-masing di rumah dengan keyakinan agamanya, ini juga perlu karena kalian masuk di komunitas ini. Nah nanti pengkajiannya, pemahamannya nyambung. Terutama Valdi juga harus sering. Di situ tuh bukan tidur, bukan tidur. Kok tertidur itu bukan karena kehendak kita, ya otomatis. Jadi kesadarannya untuk menyadari semua rasa. Rasa ingin tidur disadari. Ya kok ketiduran, nah berarti kalian ngikuti rasa toh. Capek, aduh capek berarti ngikuti rasa toh. Seneng kalian tertawa, berarti ngikuti rasa toh. Kalian tuh sejatinya nggak harus mengikuti rasa senang atau susah. Tidak harus memihak benar dan buruk, benar dan salah, tidak mengikuti, tapi kalian mengetahui. Lah itu masuk di ajaran kan, tahu benar dan salah. Lah untuk tahu benar dan salah, untuk mengetahui rasa enak dan tidak enak, itu kan harus disadari, dilihat. Gak usah diasumsi, dilihat aja. Nah di situ nanti kalian mendapatkan suatu pemahaman sendiri. Kadang-kadang selain pemahaman yang kalian update lewat kadangan, lewat kebaktian begini, juga nanti kalian mendapatkan pemahaman dari praktek menyadari itu sendiri. Nah dari situlah kalian, nah terus kalian harus bagaimana nanti kamu tuh paham. Walaupun kalian mengikuti salah satu rasa itu atas kesadaran. Jadi kalian kalau marah itu marahnya sadar. Dan marah itu ada tujuannya. Kalau kalian rasanya enak dan kalian bahagia dan ingin berbuat baik, itu ya sadar. Dan kalian nggak larut menjadi orang baik tapi nggak cerdas. Dua ini sama-sama dualisme. Kalau di ajaran kita ada ini. Kalian tuh bukan salah satunya dan bukan keduanya. Dua-dua ini hanya masalah rasa. Baik dan buruk itu sama. Sifat Tuhan dan sifat setan. Yang baik itu sifatnya Tuhan, yang buruk sifatnya setan. Tapi dua-duanya adalah sifat daripada dualisme ketuhanan. Nah kalau kamu bilang yang baik itu Tuhan, yang jelek setan, seolah-olah Tuhan itu punya pembanding. Ada dua penguasa alam semesta, yaitu setan dan Tuhan. Padahal itu adalah sistem kehidupan aja. Nah, nanti sampai kapanpun kalian kalau masih di tempat sama-sama saya, latihannya ya pemahaman kadangan begini, terus patrap itu ritual untuk mengkaji rasa. Enggak ada yang kita sembah itu. Kita mengkaji rasa. Yang ketiga, olahraga. Ini kaitannya dengan pola makan, pola istirahat, dan pola aktivitas. Itu kesehatan. Di tempat kita ini sebenarnya sudah komplit. Olahraganya dibentuk dengan lewat latihan fisik atlet. Kalian bentuk dengan aktivitas kerja bisa, tapi kalau kerjanya duduk di kantor ya kalian harus menambah kegiatan yang olahraga. Itu kayaknya dengan raga. Untuk menuju apa? Kesehatan dan keprimaan. Hidup itu prima. Itu 3 hal ini menjadi pokok dan sampai kapanpun kalian lakukan. 8 dasar di mana ada di dalam sini semua. Dengan jiwa yang tenang, raga yang sehat, kalian pikirannya fresh. Sehingga sosial bagus, persaudaraan bagus. Kalian punya kreativitas atau daya seni. Kan kesenian kan. Kesenian itu simbol kreativitas. Jiwa yang tenang, raga yang sehat, olah pikirnya yang cerdas, yang sehat. Kalian punya kreativitas. Loh, kerohaniannya gimana? Ya tadi itu semua kerohanian. Yang kalian lakukan itu loh kerohanian. Jadi kerohanian itu bukan hanya sembahyang, bukan. Kerohanian itu ya ketuhanan, semua aktivitas yang arahnya kepada kebaikan itu kerohanian. Jadi kerohanian itu bukan hanya ceramah, itu tidak. Semua. Kalian olahraga itu loh kerohanian. Asalkan menuju kepada kebaikan. Paham ya? Kalian makan yang tenang, makan yang tertib, itu loh kerohanian. Itu loh ketuhanan. Makan tepat waktu itu loh ketuhanan. Jadi memahami ketuhanan itu jangan ribet,
Wong ketuhanan itu gerak-gerik kehidupan. Kamu cari di mana? Ketuhanan di mana ketuhanan? Lo kamu jalan dulu ketuhanan. Makanya kadang-kadang kamu mencari sesuatunya yang padahal kamu tuh paham. Ya dengan pemahaman inilah, oh ternyata itu. Ya ini masuknya. Jadi kemungkinan nggak teradap sendiri dengan sharing begini kita paham. Dan kalau salah gimana mas? Ya coba buktikan. Kan ancer-ancernya, tandanya kalau ini menuju kesalahan tuh buruk. Entah menyakiti orang, entah kita yang celaka. Lah kalau ini tidak ke situ berarti kan ini kebenaran. Kamu makan yang baik itu ketuhanan. Nah, sejatinya ketuhanan adalah segala gerak-gerik kehidupan. Lah olahraga itu termasuk salah satu yang harus kalian jaga. Ini katanya 3 hal tadi yang kamu harus lakukan loh ini. Sampai kapanpun. Jadi tempat kita, komunitas kita itu menyajikan itu. Nah di sini kan olahraganya sudah, tinggal patrapnya kamu kencengin, jangan salah pemahaman. Terus kadangannya kamu harus mau ya ini. Kadang. Ini dikatakan kerohanian juga bisa. Klik ya. Sampai kapan kamu jaga? Sampai selama di sini, kamu masih di sini, kesempatan waktu. Lah banyak orang-orang olahraga nggak mau, pemahaman tentang kadangan nggak mau, tentang ketuhanan nggak mau, buru-buru mau sampai meditasinya. Nah terus mereka kan makanya nggak ada perubahan Valdi. Jadi sebenarnya kosong. Kalau di agama itu sembahyang yo nggak mau, menambah wawasan di kebaktian yo nggak mau, olahraga yo nggak mau. Ya itu hanya statusnya agama A gitu aja. Gitu kan seperti itu. Nah begitu ingin mendapatkan peningkatan yang luar biasa ya nggak bisa. Nah nanti ada tahapan berikutnya kalau kalian sudah profesional tuh menggabungkan antara semua jadi satu. Itu tahapan lanjutan. Tapi yang tadi itu dasar. Yang mana dilakukannya dengan terpisah-pisah. Kalian memahami, oh ini pemahaman untuk pengertian otak. Tentang apa? Tentang hidup dan kehidupan. Tentang diri, memahami tentang kesehatan. Itu sudah pemahaman tentang ketuhanan itu. Akademik itu pemahaman supaya cerdas, supaya apa gitu. Kalian meditasi itu ketuhanan yang mengolah rasa, memahami segala macam bentuk rasa. Nanti kamu kehidupan kan kamu kadang-kadang di diri orang, rasanya nggak enak. Itu kan rasa, harus diapain ini? Salah-salah kamu pukul orang itu, karena kamu mengikuti rasa. Tuh, itu langkah simpel. Nah, cuma di lembaga-lembaga tertentu ini nggak diajarkan secara terkhusus gitu. Nah, kita dalam pembentukan karakter kita itu ada di situ. Ini saya anjurkan kalau kalian ingin menjadi orang yang terus mengkaji tentang ketuhanan ya, tahap belajarnya selesai, lakukan. Pemahamannya tidak ada. Dimana kalau orang agama itu nggak pernah ya mendengar kebaktian, pengajian nggak pernah, ke masjid nggak pernah, sholat juga nggak pernah. Diumpamakan begitu. Kesehatan juga nggak pernah, sosial juga nggak pernah, ya gitu-gitu aja terus ya, otak buntu lah ya. Jadi jangan membedakan antara kebaktian, pengajian, ritualnya berbeda, tapi intinya kan sama. Kadangan ini sama dengan pengajian. Yang dulu adalah tentang ketuhanan dan ketuhanan, hidup dan kehidupan. Kalau nggak ke situ, sekalipun itu komunitas tentang agama, kalau membahasnya tentang bukan ke situ, berarti itu bukan mengkaji tentang Tuhan dan ketuhanan. Sekalipun komunitasnya itu, yang tadi saya katakan banyak loh komunitas-komunitas agama yang memang mengarahkan ke situ, tapi saat kumpul itu yang dibahas bukan itu. Bisa diterima? Coba simpulkan kalau udah klik makna dan pemahaman tadi itu. Mengolah rasa itu bagaimana? Patrap itu mengolah rasa secara ritualnya loh. Nah, kalau sudah profesional nggak perlu gitu, yuk nanti kalau udah profesional. Tapi saat ini kan kita perlu itu. Ya itu kan di situ. Ya itulah makanya bagaimana patrapnya sharing. Di situ aslinya kamu bukan tidur. Kalau aman mas, nggak mungkin aman. Kalau saya pelaku di situ kok aman gimana? Ya kesulitanmu apa di situ? Kan kamu melewati jalan itu. Ya kesulitanmu apa? Targetmu itu apa? Itu targetnya kemana mas? Itu ya olah rasa di situ. Klik ya. Caranya ya dengan teknik itu yang kita berikan yang tadi. Makanya lewat patrap itu jangan asal.
beneran. Nanti itu ada perubahan-perubahan dan kamu bisa menghadapi kehidupan tuh bisa. Kamu apa yang kamu lakukan tuh paham. Karena prakteknya itu kamu yang hadapi itu nanti di kehidupan kan itu. Nanti karena kita sudah paham menghadapi rasa jengkel, saat di luar tuh saya bisa menghadapi sesuatu yang membuat saya jengkel tuh, ya saya bisa mengatasi. Caranya sama. Dan setelah sama kan, apapun bentuk kejadian di kehidupan ini, di dalam ketuhanan, kamu kan kamu aman-aman saja. Itulah dibilang dia bisa mengarungi kehidupan. Kamu nggak mudah melihat orang miskin minta-minta uang kamu nangis. Kamu nggak mudah jengkel sama orang buat masalah. Nah, terus sampai kemana? Saat kamu tidak mudah seperti itu, kamu saat ngasih itu uang ke orang yang nggak punya itu bukan dasar kasihan. Ya karena kasih saja. Nggak ada kaitannya dengan rasa kasihan itu nggak ada. Ya kesadaranmu ngasih aja. Beda rasanya. Yang dihitung pahala ya mungkin kalau ada pahala itu yang ngasihnya itu kamu bukan karena dasar kasihan. Yuk nggak ada rasa apa-apa, kamu kasih gitu aja. Dan kamu nggak ingat itu. Itu ya, itu penting olah rasa itu penting. Termasuk rasa takut dan minder. Itu bukan dirimu, itulah yang membuat kamu terbelenggu di dalam ketidakmajuan. Ini kan tiga ekornya. Kamu jangan sama mentormu sendiri, kamu sama mentor malah menaksir mentormu. Loh, kalau itu kamu pakai praktek rasakan gitu. Nanti kalau kamu paham di bab ini tak kasih namanya cara menyabda. Mentormu bisa kena itu. Dan kamu bisa menyabda uang jadi. Asalkan tidak melalui mengikuti rasa. Di keadaan Tuhan yang sebenarnya itu kamu bicara apapun jadi. Kalau kamu klik di situ, kamu nyasak perempuan manapun jadi itu. Kalau perempuan itu. Kalau masalah selangkangan lo ya. Tapi kemungkinan besar orang kalau sudah dilaku seperti itu nggak ke situ. Kan dia melihat orang itu cinta kasih. Sekalipun lawan jenis itu rasanya cinta, bukan nafsu lagi. Nah, itu. Nah, rasa negatif itu disadari. Nah, itu ya. Ya sebenarnya Mas Joko sedang menangani dirimu terkait itu. Itu nanti yang membuat belenggu dan kesulitan masa depanmu. Kesombongan juga sama. Itu didapatnya dari mana rasa itu? Biasa lingkungan keluarga, kondisi lingkungan masyarakat, lingkungan pergaulan itu sangat mempengaruhi. Itu namanya wijnana maya kosa, perjalanan kehidupan, atau prana maya kosa, lingkungan kehidupan, atau anamaya kosa, sesuatunya yang kamu pakai makan, atau manomaya kosa, dari segala macam bentuk pikiran yang tidak termasuki daripada pemahaman pengertian terkait dengan Tuhan dan ketuhanan. Yang dipikirnya sesuatunya tentang apa gitu. Jarang mendengar namanya pencerahan. Itu 4 hal tadi lapisan tubuh yang akan membentuk manusia. Iya. Bisa Mas? Bisa. Dan sumber penyakit itu juga dari situ. Setelah rasa perasaan sering mudah kayak mudah sensitif. Nah, masih penyakit kulit toh. Sensitivitas. Nah, begitu rasa sensitif itu kan ada rasanya, nah, disadari sensitivitas terkait lingkungan. Nahan marah itu berarti penyumbatan pembuluh darah. Nah, kalau rasa marah gimana? Jangan ditahan, disadari. Nah, kalau dilepas pembuluh darah pecah. Makanya jangan mengikuti rasa marah. Marah disadari. Nanti kalaupun marahnya bukan karena rasa marah, tapi karena kesadaran. Pembengkakan jantung, apa itu terkait hal itu. Olah rasa penting, Dimas. Karena segala macam sumber penyakit dari rasa. Yang kalian tidak sadari, dan itu tersimpan. Makanya namanya ada ketukan etetorik atau pijet. Nah, orang yang pegel-pegel dipijiti hilang. Itu sebenarnya energi yang ngumpul dari rasa yang kalian, contohnya kalian jengkel dengan anakmu, itu bebannya besar. Saya suka datang beban besar. Kalau macam saya nggak bisa menyadari terperangkap dari rasa itu aja besar. Itu kan energi itu ngumpul dari rasa itu ngumpul. Nah, itu bisa jadi penyakit, harus dipijat. Harus dipijat itu sebenarnya hanya melebarkan,
mengalirkan sumbatan energi itu, rasa tadi kan menjadi energi disumbat, dipecah, itu teknik. Tapi sebenarnya itu hanya metode saja. Tapi sebenarnya kalau kalian bisa nyadari, ya hilang. Gitu. Pegel-pegel itu sebenarnya di situ. Jadi rasa-rasa jengkel apa itu, dan itu kalian rasakan dan kalian sudah mengalami itu. Makanya mau belajar nggak mau belajar, kalian akan teralami. Makanya daripada kalian nggak belajar nggak tahu, mendingan dipelajari. Wong caranya cuma begitu. Satu-satunya jalan ya mengkaji rasa. Kalau belum, kamu berurusan dengan medis terus, berurusan dengan tukang pijit terus. Makanya olah rasa ini penting. Olah cipta penting lah. Pemahaman gini kalau nggak begini nggak paham tuh nih kita. Untuk membuka ruang kesuksesan ya ini, pikiran yang nggak terupdate dan baik dan mengaruhi rasa. Itu ada namanya saraf penghubung. Begitu ada apa itu connect. Begitu rasa nggak enak ini mengandung, maksudnya rasanya nggak enak ini, pasti pikirannya negatif kan. Apapun pikiran negatif, awal tenang, ini juga bisa pengaruh jengkel gitu. Jadi mereka ada connect. Akhirnya muncul keinginan. Nah, keinginan itu di bawah sini. Atau tindakan tadi. Makanya olahraga seperti kalian tuh dilarikan ke olahraga supaya pikiran kalian tuh jernih. Nah, dialihkan karena kalian punya hormon-hormon kehidupan itu besar. Kalau nggak dialihkan ke olahraga, itu larinya kepada perkembangbiakan, mesti larinya pacaran. Tidak salah sih, tapi kalau itu terus pikiranmu di usia masih remaja, waduh, di dalam otak ini mesum terus. Karena energi itu energi seksualitas, energi perkembangbiakan, energi itu kalau nggak diolah di sini, kalau kali nggak dikarikan kegiatan olahraga, mesti larinya ke situ. Karena itu sifat alamiahnya dia untuk berkembang biak. Itu kalau kalian bisa gunakan dengan baik dengan kegiatan-kegiatan yang positif, olahraga. Makanya anak muda kan olahraga dengan mengejar prestasi, kayak karir. Itu energi kalian salurkan ke situ. Nah, bisa mas, itu kan energi murni. Tinggal kemana ini arahnya. Nah, makanya orang nanti kalau udah nikah kaitannya bukan hubungan seks. Nikah itu orientasinya bukan ke situ. Kalau orang nikah orientasinya seks, hubungan badan, pasti kamu bosen. Akhirnya perceraian. Kamu nikah itu bukan membuang nafsu, bukan. Ya kalau orientasimu begitu, nanti kamu umur 90 tahun tuh gimana? Udah nggak sama-sama suka, kamu nggak bisa bertahan lama itu. Paling 40 tahun lah, berumah tangga 10 tahun udah bosen. Akhirnya cerai, bertengkar. Makanya orang yang nggak ke situ, polemik kehidupan itu besar. Di rumah tangga itu nggak harmonis.